Aina Allah? Di manakah Allah Jalla wa Ala yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang kita sujudi? Wajib bagi setiap diri kaum muslimin untuk mengetahuinya secara pasti. Bagaimana tidak? Karena Al-Quranul Karim sekian ayat menyebutkan secara tegas. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih juga telah menyatakan secara jelas, senada, sejalan dengan Al-Quran. Perkataan para ulama ahli sunnah wal jamaah mengikuti tentunya apa yang datang di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga meyakini tentang keberadaan Allah Jalla wa Ala pula itu sesuai dengan fitrah yang sehat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu tidak mungkin untuk kita bahas secara keseluruhan, maka kita sempatkan pada khutbah yang singkat di siang hari ini kita mengetahui di antara ayat Al-Quran yang menyebutkan padanya setidaknya 3 ayat Al-Quran yang perlu kita ketahui, dan masih di sana sekian ayat-ayat yang menyebutkan tentang keberadaan Allah Jalla wa Ala. Surat Taha ayat yang kelima, Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita perhatikan bagaimana ayat ini Allah menyebut tentang dirinya dengan menyebutkan salah satu dari nama-namanya yang husna, yang mulia, Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih. 'Alal 'arsy istawa. Allah Jalla wa Ala beristiwa di atas 'arsy. Beristiwa artinya berada di tempat yang tinggi. Beristiwa artinya berada di atas. Allah Jalla wa Ala berada di atas 'arsy. Di manakah 'arsy? Ketahuilah 'arsy berada di atas langit yang ketujuh. Di atas kita langit dunia. Setelahnya lagi adalah langit yang pertama. Setelahnya lagi di atasnya langit yang kedua sampai langit yang ketujuh. Masing-masing jarak langit satu menuju langit yang kedua perjalanan 500 tahun. Demikian pula langit yang kedua menuju yang ketiga dan seterusnya. Di atas langit yang ketujuh ada air. Di atasnya air adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa arsy akbarul makhluqat, makhluknya Allah Jalla wa Ala yang paling besar. Ketahuilah arsy adalah makhluknya Allah Jalla wa Ala yang paling tinggi. Di sanalah Allah Jalla wa Ala berada, sebagaimana Allah Jalla wa Ala telah tegaskan tentang dirinya di dalam Al-Quran, kalamnya yang begitu mulia. Allah Jalla wa Ala berada di atas arsy. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam permasalahan akidah tauhid al-asma was sifat, maka di sana dibatasi dengan rambu-rambu yang harus kita ketahui bersama. Di dalam ayat tadi disebutkan al-istiwa, Allah beristiwa, maka al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Marilah kita ingat bersama prinsip di dalam memahami tauhid, nama-nama dan sifat Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan al-istiwa'u ma'lum, bahwa istiwa itu adalah telah dipahami secara bahasa. Istiwa adalah di atas, istiwa adalah berada di tempat yang tinggi. Wal kaifu majhul, bertanya tentang bagaimananya istiwanya Allah adalah tidak diperbolehkan. Wal imanu bihi wajib, sementara keimanan tentang itu istiwa dan sifat-sifat Allah yang lainnya adalah merupakan perkara yang wajib. Was-su'alu anhu bid'ah,
dan bertanya tentang bagaimana sifat Allah Jalla wa'ala beristiwa, bagaimana Allah Jalla wa'ala turun ke dunia, dan berbagai sifat-sifat yang berkaitan dengan itu, maka tergolong pertanyaan yang bid'ah, pertanyaan yang mengada-ngada, yang tidak pernah ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula generasi salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-158 ketika Allah Jalla wa'ala mengkisahkan ucapannya orang-orang Yahudi, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Allah sebutkan perkataan mereka, orang-orang Yahudi menyatakan bahwa kami telah membunuh Al-Masih Isa putranya Maryam sebagai Rasulnya Allah. Kami telah membunuhnya, kata mereka. Maka Allah Jalla wa'ala membantah ucapan mereka, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Sama sekali mereka tidak membunuh Isa. Dan Allah membantah perkataan Nasara yang menyatakan Isa telah disalibkan. Wa ma salabuh, sementara Isa sama sekali tidaklah disalibkan. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi Allah serupakan salah seorang wajah dari pengikut Isa dari mereka dengan Isa alaihi salam, Yudas Askariot. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minh, dan sungguh mereka al-Yahud berselisih dalam keadaan keraguan tentang terbunuhnya Isa alaihi salam. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'ad dhann, tidaklah mereka itu mengikuti kecuali sebatas prasangka belaka. Wa ma qataluhu yaqina, dan sama sekali mereka tidak membunuhnya dengan secara yakin. Setelah ayat 157, maka Allah katakan 158, bal rafa'ahullah. Bahkan justru Nabi Isa diangkat oleh Allah Jalla wa'ala menuju ke atas, menuju ke langit. Maka dengan itu Nabi Isa alaihissalam menurut prinsip yang hak adalah masih hidup sampai hari ini, dan nanti akan diturunkan dari langit menjelang yaumul qiyamah oleh Allah Jalla wa'ala dengan membawa misi mematahkan salib-salib, memerdekakan, membebaskan dari jizyah pajak, membunuh babi-babi, di antara misi beliau alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga disebutkan di dalam surat yang disunnahkan untuk kita baca pada rakaat pertama salat witir. Demikian pula disunnahkan untuk kita baca pada rakaat pertama salat Jum'ah, rakaat pertama pada salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kepada Rabbmu yang berada al-a'la, yang maha tinggi. Menunjukkan dari 3 ayat tadi bahwa zat Allah Jalla wa'ala yang kita sembah adalah berada di tempat yang tinggi. Allah berada di atas. Allah berada di atas arasy-Nya. Itulah akidah dan prinsip yang hak. Semoga Allah Jalla wa'ala meluruskan akidah kita bersama, terkhusus kepada zat yang kita jadikan tujuan dalam kehidupan yang mulia ini, sehingga benarlah akidah kita ketika kita meninggalkan dunia dalam keadaan bertauhid yang benar.